Film dibuka menampilkan seorang wanita, Anne dan suaminya Peter. Anne menikah dengan Peter yang adalah seorang dokter dan mereka memiliki dua anak perempuan kembar, Frida dan Fanny. Putra remaja Peter dari pernikahan sebelumnya adalah Gustav yang tinggal di Swedia bersama ibunya Rebecca. Keluarga berencana agar Gustav tinggal bersama Anne dan Peter. Gustav tiba dan Anne sangat menerimanya. Mereka makan bersama dan tampak semuanya bahagia. Termasuk Frida dan Fanny sangat senang kehadiran Gustav sebagai kakak mereka. Suatu hari Anne kembali ke rumah untuk menemukan telah terjadi perampokan. Tapi setelah itu Anne menemukan di binatu Gustav yang ada di tasnya dicuri saat pembobolan. Dia menyadari bahwa Gustav bertanggung jawab atas perampokan tersebut dan menghadapkan Gustav dengan bukti. Namun Anne berjanji akan merahasiakan masalah ini jika Gustav melakukan bagiannya dalam rumah tangga. Sejak saat itu Gustav benar-benar dengan riang bergabung dalam kehidupan sosial keluarga, misalnya membaca sebuah buku untuk gadis kembar muda dan anak-anak lainnya. Suatu malam Gustav membawa pulang pacarnya Amanda. Anne mendengar pasangan itu di dalam kamar mereka, membuat dia menjadi terganggu saat sedang membaca bukunya. Anne terus melanjutkan pekerjaannya seperti biasa menjadi pengacara di dalam persidangan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Keesokan harinya Peter dan Anne menjamu tamu di balkon mereka, tetapi Anne yang bosan dengan diskusi mereka, dia memutarkan musik dan mulai menikmati tariannya. Sementara Peter dan teman-temannya tidak terlalu memperdulikan tarian Anne. Anne menjadi kesal dan pergi dengan Gustav ke bar lokal untuk berdiskusi di sana. Setelah melewati diskusi yang panjang, Gustav terkejut jika Anne tiba-tiba memeluknya. Suatu malam Anne yang tidak bisa tidur pergi mengunjungi Gustav di kamarnya dan keduanya memulai romansa mereka yang penuh rahasia di belakang Peter. Hubungan Gustav dan Anne terus berkembang. Mereka selalu mengambil kesempatan saat Peter sedang di luar. Suatu ketika Peter hampir menemukan Anne dan Gustav berselingkuh saat dia kembali ke rumah. Beruntung Anne dan Gustav segera mengetahui itu. Keduanya tidak hanya di rumah, mencari kesempatan di luar rumah juga saat Peter sedang keluar. Suatu hari keluarga merayakan ulang tahun Frida dan Fanny. Saat Anne dan Gustav menjauh dari pesta itu, Gustav memeluknya. Tiba-tiba seorang tamu, saudara perempuan Anne, Lina, menyaksikan pertemuan itu dan dengan kesal meninggalkan pesta. Anne takut Lina akan memberitahu Peter. Segera Anne memutuskan hubungannya dengan Gustav. Gustav dan Peter pergi untuk menghabiskan waktu di kabin mereka di hutan. Setelah mereka kembali, Peter memberitahu Anne bahwa Gustav ingin pergi ke sekolah berasrama dan telah memberitahu Peter apa yang terjadi antara Anne dan dirinya sendiri. Anne dengan histeris menyangkal tuduhan itu, mengatakan Gustav membencinya karena mengakhiri pernikahan Peter dan Rebecca. Dia juga memberitahu Peter bahwa Gustav bertanggung jawab atas perampokan itu. Anne, Peter dan Gustav kemudian duduk bersama, di mana Anne terus menyangkal perselingkuhannya. Gustav akhirnya berangkat ke sekolah berasrama. Belakangan Gustav mengunjungi kantor Anne dan mengancam akan melaporkannya atas perselingkuhan ilegal tersebut. Tetapi dia menjawab bahwa dia bukan saksi yang kredibel dan tidak akan pernah dipercaya. Gustav mengunjungi rumahnya pada malam hari untuk menanyakan ayahnya, tetapi dia ditolak oleh Anne yang meninggalkannya menangis di tanah. Di sebuah pesta untuk Anne, Peter dipanggil dengan pesan bahwa Gustav menghilang dari sekolahnya. Peter dipanggil ke Stockholm oleh polisi. Ternyata seorang pemburu telah menemukan tubuh Gustav di dekat kabin, di mana dia mati kedinginan. Ketika Anne memberitahu Peter bahwa kematian Gustav bukanlah salahnya, Peter dengan kasar membungkamnya. Keluarga Peter, Anne dan dua gadis muda berbaju hitam mengemudi dalam diam di mobil mereka, mungkin ke pemakaman Gustav. Jangan lupa memberikan dukungan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.